Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nurazizin dengan NIM 1521171713100. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai hazard, risiko, dan pengendaliannya. Segala aktivitas yang terjadi di lingkungan akan memiliki hazard serta risiko, termasuk aktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah. Maka dari itu tentunya kita membutuhkan pengendalian. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, apakah kalian udah tahu apa itu hazard, risiko, dan pengendalian? Menurut ISO, hazard adalah sumber yang dapat menyebabkan cedera dan penyakit akibat kerja. Sedangkan menurut OHSAS, hazard atau bahaya adalah sumber, kondisi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan, atau gangguan lainnya. Hazard dalam lingkungan kerja dapat dikelompokkan menjadi 5 tipe hazard. Yang pertama, hazard mekanik. Yang kedua, hazard biologi. Yang ketiga, hazard kimia. Yang keempat, hazard fisika. Dan yang terakhir, hazard ergonomi. Sedangkan risiko sendiri adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan. Risiko timbul jika ada pekerja atau orang yang terpapar bahaya. Pengendalian risiko merupakan suatu hierarki yang dilakukan berurutan sampai dengan tingkat risiko berkurang menuju titik teraman. Hierarki tersebut diantaranya: yang pertama, eliminasi; yang kedua, substitusi; yang ketiga, modifikasi engineering; yang keempat, administrasi; dan yang terakhir, alat pelindung diri atau APD. Aktivitas yang pertama Berikut yaitu adalah proses beberapa pembuatan aktivitas lemari di yang belakang rumah. terdapat hazard, Potensi risiko, bahayanya sendiri dan yang cara pertama pengendaliannya. bahaya mekanik, Lebih yaitu mesin lengkapnya serut kayu atau kita planer. simak Mesin video di ini samping. memiliki bentuk tajam di bagian bawah. Risikonya, mesin serut kayu ini dapat mengenai pengrajin lemari sehingga dapat menyebabkan luka di area tangan hingga kulit bisa terkelupas. Pengendalian risikonya sendiri yang pertama, eliminasi. Eliminasi tidak bisa dilakukan karena mesin serut adalah bahan utama. Yang kedua, substitusi. Substitusi yaitu menggantikan mesin serut kayu tersebut dengan mesin serut yang lebih modern. Yang ketiga, modifikasi engineering, yaitu apabila harga mesin serut modern dirasa mahal, maka mesin serut kayu tersebut dimodifikasi sebaik mungkin dan aman agar pengrajin tidak mengalami cedera yang tidak diinginkan. Yang keempat, administrasi. Administrasi sendiri memberikan label pemakaian mesin yang aman pada wadah mesin serut kayu, serta memberikan sosialisasi kepada pekerja bagaimana cara mengoperasikan mesin serut kayu yang benar. APD-nya memberikan APD pada pekerja berupa sarung tebal untuk mencegah jika terjadi kecelakaan. Yang kedua, hazard fisika. Kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin serut kayu. Resikonya, bunyi yang memiliki frekuensi tinggi akan berbahaya bagi sistem pendengaran. Pengendaliannya yang pertama, eliminasi. Menghilangkan sumber utama dari kebisingan yaitu mesin serut kayu atau planer. Namun tidak dapat dilakukan karena mesin serut adalah komponen penting dalam pengrajin. Yang kedua, substitusi. Menggantikan mesin serut yang bersuara bising dengan mesin serut modern yang volume kebisingan rendah. Yang ketiga, modifikasi engineering, yaitu menghilangkan suara pada alat jika bisa. Yang keempat, administrasi.
menganjurkan pekerja untuk tidak menggunakan mesin terlalu lama karena terpapar kebisingan terlalu lama akan mengakibatkan gangguan pendengaran. APD-nya memberikan pekerja penutup telinga atau earplug agar bunyi yang diterima oleh telinga tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, hayat biologi. Semut merah yang dapat menggigit banyak terdapat pada lokasi pengrajin. Risikonya gigitan semut merah dapat mengakibatkan rasa gatal dan bentol. Dan apabila gigitan semut merah banyak, maka akan menimbulkan rasa panas pada kulit yang tergigit. Pengendalian risikonya yang pertama, eliminasi. Eliminasi tidak bisa dilakukan karena semut adalah hayat alami. Yang kedua, substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena semut merah merupakan hayat alami yang berada pada lingkungan kerja. Modifikasi engineering-nya memberikan pembatas pada sarang semut agar tidak terinjak oleh pekerja, sehingga semut tidak terinjak dan tidak menyebabkan pekerja tergigit semut. Administrasinya memberikan tanda atau sebuah patokan bahwa tempat tersebut adalah sarang semut, sehingga pekerja tidak menggunakan tempat tersebut. APD-nya, pekerja sebaiknya menggunakan sepatu agar jika saat tidak sengaja menginjak semut, pekerja tidak langsung tergigit oleh semut tersebut. Selanjutnya, hayat kimia. Hayat kimia dalam aktivitas ini yaitu partikel debu kecil yang bertebangan dengan intensitas yang tinggi. Risikonya apabila partikel debu terhirup pekerja dengan intensitas tinggi dan masuk ke paru-paru dapat menyebabkan serangan asma, batuk, dan bersin. Jika terkena mata, maka akan menyebabkan mata perih dan kemerahan. Pengendaliannya yang pertama, eliminasi, menghilangkan sumber partikel debu. Sumber partikel debu paling banyak berasal dari sisa kayu yang diserut. Yang kedua, substitusi, mengganti kayu atau kayu tidak dapat digantikan karena merupakan bahan utama pembuatan. Yang ketiga, modifikasi engineering, membuat wadah yang tertutup untuk pembuangan sisa-sisa serutan yang tidak digunakan atau menyiram hasil serutan tersebut dengan air. Administrasinya memberikan sosialisasi terhadap pengrajin bahwa menghirup debu atau partikel-partikel dari sisa serutan kayu dapat mengganggu kesehatan dan pernafasan. Anjurkan pekerja untuk siap sedia obat tetes mata dan meneteskan agar tidak terkena iritasi dan memakai masker tebal saat melakukan pekerjaan. APD-nya, pekerja dapat menggunakan masker mulut dan hidung agar debu tidak terhirup. Selain itu, agar debu tidak terkena mata, pengrajin juga wajib menggunakan kacamata. Selanjutnya, hazard ergonomi. Posisi pekerja yang berdiri terus-menerus selama bekerja. Resikonya berdiri terlalu lama dapat menyebabkan letih dan nyeri terutama pada kaki. Eliminasinya menghilangkan aktivitas berdiri terlalu lama. Kebiasaan ini dapat dihilangkan dengan memberikan selingan untuk duduk atau istirahat apabila kaki terasa pegal dan nyeri. Substitusinya melakukan aktivitas yang dapat dilakukan dengan duduk sehingga pengrajin tidak merasakan kaki pegal dan nyeri. Modifikasi engineering-nya memodifikasi lingkungan kerja senyaman mungkin dan menata tempat agar aktivitas bisa dilakukan dengan duduk. Administrasinya memberikan waktu istirahat pengrajin agar pekerjaan tidak monoton. Selain itu, kita juga memberikan sosialisasi tentang pentingnya peregangan otot di sela-sela beraktivitas. APD-nya, pemberian safety shoes yang memiliki bantal tumit yang empuk agar mengurangi rasa nyeri dan pegal saat melakukan aktivitas terlalu lama. Selanjutnya, hazard psikologi, kelelahan akibat beban kerja.
Resikonya membuat pekerja lemah, letih, dan lesu sehingga tidak bersemangat dalam bekerja. Eliminasinya menghilangkan rasa beban yang ada di pikiran saat melakukan pekerjaan. Substitusi menggantikan cara kerja yang tidak efektif dan memakan waktu yang lama dengan cara yang lebih cepat. Modifikasi engineeringnya merubah lingkungan kerja lebih asyik, seperti diselingi oleh lagu-lagu agar bekerja tidak monoton. Administrasinya memberikan sosialisasi tentang pentingnya istirahat saat melakukan aktivitas yang menguras tenaga. APD-nya memberikan pengrajin APD yang lengkap dan aman agar pekerja merasa nyaman saat melakukan pekerjaan. Yang kedua yaitu aktivitas menyetrika baju menggunakan setrika listrik. Potensi bahayanya sendiri, yang pertama hayat mekanik, yaitu aliran listrik yang terhubung dengan setrika. Resikonya apabila kita tidak berhati-hati dan teliti mengecek setrika maupun kabel penghantar listrik akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan, seperti saat mencolokkan kabel ke aliran listrik akan bisa meningkatkan risiko tersetrum. Tersetrum sendiri dapat memberikan efek mulai dari pingsan atau tidak sadarkan diri hingga dapat menimbulkan kematian. Pengendalian risikonya sendiri, yang pertama eliminasi. Kabel listrik dan listrik adalah paket yang tidak bisa dipisahkan. Untuk membuat setrika menjadi panas, maka tidak bisa dieliminasi. Yang kedua, substitusi. Kita bisa menggantikan setrika listrik menggunakan setrika yang lebih aman, seperti setrika yang menggunakan daya baterai, sehingga saat digunakan kita tidak takut tersetrum oleh aliran listrik. Modifikasi engineeringnya sendiri, kita dapat memberikan setrika yang lebih aman. Administrasinya memberikan saran atau masukan pada penggunaan setrika untuk selalu memperhatikan kondisi setrika dan mengecek kondisi setrika saat sebelum digunakan, sehingga kejadian tidak diinginkan dapat diminimalisir. Selain itu, pada kabel setrika bisa dilapisi dengan kain yang bisa menutup kabel, sehingga saat bagian kabel yang ada terkelupas tidak langsung menyetrum pada pengguna setrika. APD-nya, untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, kita dapat menggunakan sarung tangan kain untuk melindungi tangan dari sengatan listrik. Yang ketiga, hayat biologi. Banyak nyamuk yang ditemukan bersarang di tumpukan baju yang belum disetrika. Resikonya, gigitan nyamuk dapat menyebabkan rasa gatal dan kemerahan pada kulit yang tergigit, sehingga sangat mengganggu proses saat menyetrika. Pengendaliannya, yang pertama eliminasi, yaitu kita harus menghilangkan sarang nyamuk seperti tumpukan baju. Sarang ini dapat dibasmi dengan semprotan pembunuh nyamuk sekaligus pengharum ruangan. Tidak hanya itu, kita dapat menutup wadah baju dengan penutup. Substitusinya menggantikan wadah baju dengan wadah yang tertutup sehingga tidak dapat dijangkau nyamuk. Modifikasi engineeringnya, kita dapat memasang semprotan nyamuk otomatis agar ruangan terhindar dari nyamuk. Administrasinya memberikan himbauan agar menjaga kebersihan dan kerapian ruangan agar tidak menjadi sarang nyamuk. Tidak hanya itu, kita juga harus rutin memberi semprotan anti nyamuk dalam ruangan. APD-nya memakai pakaian yang tertutup agar nyamuk tidak bisa digigit kulit dan kita terhindar dari serangan nyamuk. Selanjutnya, hayat kimia. Kandungan yang berada pada cairan pengharum dan pelicin pakaian. Resikonya, senyawa kimia yang terkandung dalam cairan pengharum dan pelicin pakaian dapat menyebabkan sakit kepala, iritasi kulit, dan asma jika digunakan terus-menerus.
Pencegahannya yang pertama, eliminasi. Kita dapat menghilangkan atau tidak memakai pengharum pakaian karena baju tentu saja sudah harum setelah dicuci menggunakan deterjen. Sedangkan pelicin pakaian juga dapat dihilangkan karena menyetrika tanpa menggunakan pelicin pakaian tentu saja sudah bisa. Substitusinya kita bisa mengganti pengharum dan pelicin pakaian dengan bahan alami. Modifikasi engineeringnya memberikan air pada pengharum dan pelicin pakaian agar lebih encer sehingga kandungan bahan kimia tidak dapat membahayakan tubuh kita. Administrasinya menggunakan masker saat menyemprotkan pengharum dan pelicin pakaian agar partikel-partikel cairan produk tersebut tidak langsung terhirup oleh kita. Selanjutnya, bahaya ergonomi. Posisi membungkuk terus-menerus saat menyetrika. Resikonya saat menyetrika posisi membungkuk terus-menerus dapat merubah susunan tulang belakang yang awalnya tegak menjadi bungkuk. Eliminasinya mengoptimalkan posisi tubuh agar tidak membungkuk saat menyetrika. Namun rasa letih saat menyetrika dengan tegak agar lebih cepat terasa. Substitusinya mengganti meja yang pendek dengan meja yang lebih tinggi agar saat menyetrika tidak bungkuk. Modifikasi engineeringnya, kita dapat menggunakan kursi yang di belakangnya ada penyangga sehingga saat menyetrika dengan duduk dan tidak terlalu bungkuk. Administrasinya membatasi waktu saat menyetrika. APD-nya kita dapat menggunakan penyangga punggung agar posisi kita saat menyetrika tidak bungkuk dan tetap dalam keadaan tegak. Selanjutnya, bahaya psikologi. Rasa bosan mengulang-ulang gerakan yang sama saat menyetrika. Resikonya, rasa bosan akibat gerakan yang berulang-ulang mengakibatkan resiko kerja yang tidak maksimal akibat konsentrasi yang menurun dan rasa bosan akibat tidak dapat tersetrum atau tersangut aliran listrik. Eliminasinya sendiri, kita dapat mengeliminasi gerakan berulang-ulang tersebut karena kegiatan menyetrika membutuhkan gerakan berulang-ulang agar pakaian licin. Substitusinya kita bisa menggantikan setrika dengan setrika uap sehingga kita tidak perlu melakukan gerakan berulang-ulang. Modifikasi engineeringnya, kita bisa memasang alat pengingat pada setrika. Administrasinya memberikan himbauan untuk beristirahat di sela-sela menyetrika. APD-nya menggunakan pakaian yang tertutup dan sarung tangan untuk menghindari cedera saat kita teledor akibat rasa lelah yang berlebihan. Yang terakhir atau aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas memasang kanopi atau teras. Bahayanya sendiri, yang pertama, hayat mekanik. Pagar besi yang lancip tersebut memiliki ujung yang tajam. Resikonya, pagar dapat mengenai kaki dan tangan tukang jika tidak hati-hati. Hal tersebut bisa menyebabkan tertusuk dan berdarah. Pengendaliannya sendiri, yang pertama, eliminasi, menghilangkan pagar. Namun tidak mungkin karena pagar sudah terpasang dan letaknya dengan tembok. Yang kedua, substitusi. Ujung pagar bisa diganti dengan bahan yang lebih tumpul dan tidak membahayakan. Modifikasi engineeringnya, apabila pemilik rumah tidak mengizinkan penggantian besi yang tajam, kita dapat memodifikasi dengan cara menutup bagian yang lancip dengan kain tebal sehingga jika terkena tidak mengakibatkan luka. Administrasinya menghilangkan pagar, tapi pagar tidak bisa dihilangkan tanpa persetujuan pemilik. APD-nya memberikan pekerja sarung tangan tebal dan sepatu boots untuk mencegah jika tertusuk bagian atas pagar. Yang kedua, hazard fisika. Suhu panas akibat terpapar matahari. Resikonya membuat pekerja terkena dehidrasi dan meningkatkan risiko terkena kanker kulit akibat terpapar sinar UV.
Pengendaliannya yang pertama eliminasi, menghilangkan suhu panas. Namun tidak mungkin karena suhu panas tersebut adalah hayat alami. Substitusinya tidak dapat dilakukan mengingat suhu panas berasal dari sinar matahari langsung. Modifikasi engineeringnya, pekerja memakai topi dan baju yang tertutup rapat sehingga sinar matahari tidak terpapar langsung pada kulit. Administrasinya memberikan himbauan dan masukan kepada pekerja agar berteduh saat jam 12 siang untuk menghindari terpapar sinar matahari secara terus-menerus. Waktu itu juga dapat dijadikan untuk sholat dan beristirahat. APD-nya memberikan pekerja sarung tangan, baju tertutup, masker, helm untuk menghindari pekerja terpapar sinar matahari langsung sehingga kulit tidak terbakar. Yang ketiga, hayat biologi. Semut yang dapat menyengat pekerja yang terdapat di lokasi. Resikonya, gigitan semut dapat menyebabkan kulit terasa gatal dan kemerahan. Apabila gigitan semut terlalu banyak dapat menyebabkan rasa panas pada kulit pekerja. Pencegahannya sendiri, yang pertama eliminasi, menghilangkan sarang semut atau menyiram tempat untuk menghilangkan semut apabila semut dirasa sangat mengganggu. Substitusi tidak dapat dilakukan karena semut adalah hayat alami pada lingkungan. Modifikasi engineering, memberikan pembatas pada sarang semut atau memberikan papan himbauan agar tidak mendekati sarang semut. Administrasinya memberikan bahwa di tempat tertentu terdapat sarang semut apabila dirasa sangat mengganggu, agar pekerja mengetahui dan tidak mendekati area tersebut. APD-nya, pekerja sebaiknya menggunakan sepatu agar apabila tidak sengaja menginjak sarang semut tidak langsung menggigit para pekerja. Yang keempat, hayat ergonomi, posisi bekerja yang berdiri terus-menerus. Risikonya, berdiri terlalu lama dapat menyebabkan rasa letih dan nyeri terutama pada kaki. Pengendalian risikonya sendiri, yang pertama eliminasi, menghilangkan kebiasaan untuk berdiri terlalu lama. Kebiasaan ini dapat dihilangkan dengan memberikan selingan untuk duduk atau beristirahat. Yang kedua, substitusi, mengganti aktivitas ringan yang dilakukan berdiri dengan duduk. Yang ketiga, modifikasi engineering, memodifikasi lingkungan kerja dengan menggunakan rangka besi yang dapat digunakan untuk duduk, seperti memasang kanopi dengan duduk. Yang keempat, administrasi, memberikan pekerja waktu istirahat. Hal ini harus dilakukan karena pekerjaan butuh istirahat untuk melemaskan otot. Selain itu, kita juga memberikan sosialisasi tentang pentingnya istirahat saat melakukan aktivitas. APD-nya, pemberian safety shoes yang memiliki bantalan tumit empuk akan mengurangi rasa nyeri saat terlalu lama berdiri. Yang kelima, hayat psikologi, bosan dan capek karena terlalu lama tersengat paparan sinar matahari. Resikonya dapat menyebabkan meningkatnya rasa emosi sehingga membahayakan saat bekerja. Eliminasinya, menghilangkan penyebab dari emosi seperti suhu tinggi dan kelelahan. Yang kedua, substitusi, mengganti alat yang menyebabkan risiko stres dengan alat yang lebih aman. Yang ketiga, modifikasi engineering, merubah lingkungan rumah lebih dingin dan rapi agar tidak memicu rasa stres. Yang keempat, administrasi, membuat jam kerja yang sesuai dengan kondisi lingkungan agar tidak menimbulkan rasa stres. Selain itu, memberikan sosialisasi tentang pentingnya istirahat di sela-sela pekerjaan agar tidak menimbulkan rasa stres.